Kisah kali ini datang dari Bali, digemparkan oleh seorang kakek pemulung temukan sapi emas yang melahirkan bayi manusia. Hidupnya berubah drastis menjadi kaya raya setelah impiannya diwujudkan oleh sapi emas. Pastikan simak kisah dari awal sampai akhir karena ada pesan penting dari keseluruhan cerita ini, dan beginilah kisah cerita selengkapnya. Di pinggiran sebuah hutan lebat, jauh dari hiruk-pikuk perkampungan, hiduplah seorang lelaki tua bernama Kakek Warno. Ia tinggal sendirian di sebuah gubuk reyot yang terbuat dari kayu dan daun rumbia. Gubuk itu berdiri di tepi sungai kecil, tempatnya mengambil air untuk minum dan mandi. Kakek Warno adalah seorang pemulung. Setiap hari, ia berjalan kaki menyusuri jalan setapak menuju desa, mengumpulkan barang-barang bekas yang bisa dijual kembali. Meski hidupnya penuh kesederhanaan, ia tak pernah mengeluh. Namun, satu hal yang selalu ia rindukan adalah kehadiran seseorang untuk menemaninya di hari tua. Tidak ada istri, tidak ada anak, hanya sepi dan suara hutan yang menjadi teman setianya. Suatu malam, saat sedang duduk di depan gubuknya, Kakek Warno mendengar suara aneh dari dalam hutan. Suara itu terdengar seperti ringkihan seekor hewan, mungkin kuda atau sapi. Awalnya, ia mengabaikannya. Namun, suara itu semakin memilukan, seakan-akan ada makhluk yang sedang kesakitan. Dengan bantuan obor bambu yang selalu ia simpan di depan rumah, Kakek Warno berjalan menuju sumber suara. Ia melewati pepohonan besar yang menjulang tinggi, akar-akar liar yang melintang di tanah, hingga akhirnya sampai di sebuah lapangan kecil di tengah hutan. Di sana, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan seumur hidupnya, seekor sapi, berwarna emas. Sapi itu begitu besar dan gagah, bulunya berkilauan seperti emas yang diterpa sinar bulan. Namun, keadaannya mengenaskan. Ia terikat erat pada sebatang pohon dengan tali tambang kasar. Kakinya lemah, matanya penuh ketakutan. Siapa yang tega melakukan ini? Gumam Kakek Warno sambil mendekat. Tak jauh dari sana, ia melihat jebakan-jebakan lain dan bekas jejak kaki manusia. Jelas, ini adalah perbuatan seorang pemburu yang ingin menangkap sapi langka itu untuk dijual atau mungkin diambil dagingnya. Tanpa berpikir panjang, Kakek Warno segera mengeluarkan pisau kecil yang selalu ia bawa untuk bekerja. Dengan hati-hati, ia memotong tali yang mengikat sapi tersebut. Sabar ya, nak. Aku tidak akan menyakitimu, katanya dengan suara lembut. Sapi emas itu menggerakkan telinganya, seolah mengerti bahwa Kakek Warno datang untuk menolongnya. Setelah beberapa potongan terakhir, tali akhirnya terlepas. Namun, sapi itu masih lemah dan tak bisa berdiri. Kakek Warno tahu bahwa jika pemburu itu kembali, ia dan sapi emas ini akan dalam bahaya. Maka, dengan segala tenaga, ia mencoba menopang tubuh sapi itu agar bisa berdiri. "Ayo nak, kita harus pergi dari sini," katanya sambil menarik sapi tersebut pelan-pelan. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki mendekat. Dari balik pepohonan, muncullah dua orang pemburu dengan senjata tajam di tangan mereka. "Heh, siapa kamu? Apa yang kau lakukan dengan sapi kami?" bentak salah satu pemburu. Kakek Warno menatap mereka dengan tajam. "Sapi ini bukan milik kalian. Aku tak akan membiarkan kalian menyakitinya." Para pemburu tertawa mengejek. "Hahaha, kakek tua sepertimu mau melawan kami? Pergilah sebelum kami marah." Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Sapi emas itu tiba-tiba berdiri dengan gagah dan menatap para pemburu dengan mata menyala seperti bara api. Dalam sekejap, angin kencang bertiup dan suara gemuruh terdengar dari dalam hutan. Para pemburu ketakutan. "Apa-apaan ini?" teriak mereka panik. Tanpa pikir panjang, mereka langsung lari terbirit-birit meninggalkan hutan. Setelah para pemburu pergi, sapi emas itu menundukkan kepalanya pada Kakek Warno, seolah berterima kasih. "Jadi, kau ini makhluk istimewa ya?" Gumam Kakek Warno kagum. Sapi itu mengibaskan ekornya dan menyentuh lengan Kakek Warno dengan lembut. Ada kehangatan yang aneh di dalam dadanya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup sendirian,
ia merasa tidak lagi sepi. Sejak malam itu, sapi emas itu menjadi sahabat setia kakek Warno. Ia tinggal di dekat gubuknya, membantu menarik gerobak saat kakek Warno memulung, dan menemani hari-harinya yang sunyi. Tak ada yang tahu dari mana asal sapi itu, atau bagaimana ia bisa memiliki bulu berkilauan seperti emas. Namun, bagi kakek Warno, ia adalah hadiah dari Tuhan. Hadiah untuk seseorang yang telah lama hidup dalam kesendirian, tapi tetap memiliki hati yang baik. Dan begitulah, di tepi hutan yang sunyi, seorang kakek tua dan seekor sapi emas menjalani kehidupan mereka dalam damai, menjadi sahabat sejati hingga akhir hayat. Hari-hari berlalu dengan damai bagi kakek Warno dan sapi emas. Sapi itu bukan hanya sekadar hewan biasa. Ia selalu mengerti perasaan kakek Warno, menemaninya dalam suka dan duka, bahkan membantunya membawa barang-barang hasil memulung ke desa. Namun, suatu malam, terjadi sesuatu yang luar biasa. Sapi emas itu tampak gelisah. Ia mondar-mandir di depan gubuk, mengeluarkan suara rendah yang aneh, seolah sedang kesakitan. "Ada apa denganmu, nak?" tanya kakek Warno sambil mengelus punggungnya. Sapi itu mendongakkan kepala, matanya bersinar redup. Lalu, tiba-tiba, ia merebahkan diri di tanah dan mulai menggeliat seakan hendak melahirkan. Kakek Warno terkejut. "Astaga, kau hamil!" Ia panik. Seumur hidupnya, ia belum pernah membantu sapi melahirkan. Tapi ia tahu satu hal, ia tidak bisa meninggalkan sahabatnya dalam keadaan seperti ini. Dengan penuh kesabaran, ia menunggui sapi itu. Malam semakin larut, udara semakin dingin, tetapi kakek Warno tetap berjaga di sisinya. Hingga akhirnya, di bawah sinar bulan yang redup, lahirlah seekor anak sapi. Namun, bukan anak sapi biasa. Bayi atau anak sapi. Saat melihat anak sapi itu, kakek Warno hampir jatuh terduduk karena terkejut. Anak sapi itu bukan seperti sapi pada umumnya. Tubuhnya kecil dan berwarna emas seperti ibunya, tetapi wajahnya seperti wajah seorang bayi manusia. Mata mungilnya menatap kakek Warno dengan polos, bibirnya bergerak seolah ingin berkata sesuatu. Kakek Warno merasakan bulu kuduknya berdiri. Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Sapi emas yang baru saja melahirkan itu mengelus anaknya dengan lembut, lalu menatap kakek Warno dengan pandangan yang berbeda, seperti sedang mencoba mengatakan sesuatu tanpa kata-kata. Tiba-tiba, angin bertiup kencang dan suara lirih terdengar dari udara. "Terima kasih, kakek. Kau telah menyelamatkanku." Kakek Warno tersentak. Ia menoleh ke kanan dan kiri, mencari sumber suara, tapi tak ada siapapun di sana. Ia kembali menatap anak sapi yang aneh itu, dan kini mata bayi itu mengeluarkan cahaya keemasan. Rahasia yang terungkap malam itu, kakek Warno tak bisa tidur. Ia terus menatap anak sapi aneh itu dengan penuh kebingungan dan ketakutan. "Kau ini siapa sebenarnya?" gumamnya. Pagi harinya, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Saat matahari mulai terbit, tubuh sapi emas yang telah melahirkan itu mulai berubah. Perlahan, bulunya yang berkilauan pudar, tubuhnya mengecil, dan akhirnya ia berubah menjadi seorang perempuan muda. Kakek Warno terbelalak. Perempuan itu mengenakan kain putih panjang, rambutnya panjang keemasan, dan matanya bersinar seperti cahaya pagi. "Dengar, kakek," kata perempuan itu dengan suara lembut. "Aku bukan sapi biasa. Aku adalah makhluk yang dikutuk." Kutukan sang putri perempuan itu kemudian menceritakan kisahnya. "Dahulu kala, aku adalah seorang putri dari kerajaan di langit. Aku dikutuk menjadi sapi emas karena melanggar aturan para dewa. Aku jatuh ke bumi dan tersesat di hutan ini, hingga akhirnya aku ditangkap oleh para pemburu." Ia menunduk. "Jika kakek tidak menolongku malam itu, mungkin aku akan tetap menjadi sapi selamanya." Kakek Warno masih sulit mencerna semuanya. "Lalu, anak ini?" tanyanya sambil menunjuk bayi aneh yang masih berada dalam wujud anak sapi. "Itulah pengorbananku," jawab sang putri dengan sedih.
Aku harus melahirkan keturunan manusia dan hewan untuk menebus kesalahanku. Jika anak ini tumbuh dewasa, ia akan menjadi makhluk yang dapat hidup di dua dunia, dunia manusia dan dunia para dewa. Kakek Warno menghela napas panjang. Ia masih tidak percaya dengan semua yang terjadi. Tapi ia tahu satu hal, ini adalah takdirnya. Meskipun aneh dan sulit diterima, ia memutuskan untuk tetap merawat anak itu. Kalau begitu, katanya, menatap sang putri dengan tegas, aku akan menjaga anak ini. Aku tak peduli ia setengah manusia atau setengah sapi. Aku sudah terlalu lama hidup sendiri. Mungkin ini adalah hadiah yang diberikan Tuhan untukku. Sang putri tersenyum. Terima kasih, kakek. Tapi, aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Aku harus kembali ke dunia asal-usulku. Kakek Warno sedikit sedih, tapi ia mengangguk. Baiklah, tapi jangan lupakan aku. Perlahan, tubuh sang putri mulai bercahaya. Angin berhembus lembut, dan dalam sekejap, ia menghilang. Sang bayi ajaib kini, di gubuk tua di pinggir hutan, kakek Warno memiliki seorang anak yang bukan manusia biasa. Ia merawatnya dengan penuh kasih sayang, mengajarinya berbicara, berjalan, dan hidup seperti manusia. Namun, seiring berjalannya waktu, anak itu mulai menunjukkan kemampuan luar biasa. Ia bisa berbicara dengan hewan, mengerti bahasa angin, dan tubuhnya memancarkan sinar keemasan saat malam hari. Orang-orang desa mulai mendengar tentang anak ajaib yang hidup bersama pemulung tua di hutan. Mereka penasaran, tetapi kakek Warno selalu menjauhkan anak itu dari dunia luar, karena ia tahu anak ini adalah makhluk yang sangat istimewa, dan suatu hari nanti, takdir besar akan menunggunya. Sejak kepergian sang putri sapi emas, kehidupan kakek Warno mulai berubah. Awalnya, ia tetap hidup sederhana bersama anak ajaib yang ia rawat dengan penuh kasih sayang. Anak itu tumbuh cepat, dalam waktu singkat sudah bisa berjalan dan berbicara seperti manusia. Namun, ada sesuatu yang lebih luar biasa. Keberuntungan mulai mengikuti kakek Warno di setiap langkahnya. Rezeki yang tak terduga suatu pagi, saat ia pergi ke desa untuk memulung seperti biasa, ia menemukan tumpukan barang antik, dan logam mulia di tempat sampah seorang pedagang kaya. Aneh, kenapa ada barang sebagus ini di sini? Gumamnya. Ia membawa beberapa benda itu ke tukang loak, dan betapa terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa benda-benda tersebut adalah emas tua dan perak berharga. Sejak saat itu, setiap kali ia pergi ke desa, selalu saja ada sesuatu yang berharga. Menunggunya, uang koin emas, perhiasan tua, bahkan kantong berisi kepingan perak. Orang-orang mulai memperhatikan perubahan nasibnya. Dulu kakek Warno miskin, tapi sekarang hidupnya jauh lebih baik. Bisik warga desa. Namun, mereka tak tahu rahasia sebenarnya. Semua ini terjadi setelah ia merawat anak dari putri sapi emas. Sumber keberuntungan anak itu, yang diberi nama Jaka Langit, ternyata memiliki kekuatan ajaib. Apapun yang ia sentuh dengan niat baik akan berubah menjadi keberuntungan. Jika ia menanam sesuatu, tanaman itu akan tumbuh subur. Jika ia menyentuh air, ikan-ikan bermunculan. Bahkan, jika ia lewat di sebuah rumah yang hampir roboh, rumah itu perlahan menjadi kokoh kembali. Suatu hari, kakek Warno tanpa sengaja melihat Jaka Langit bermain di tepi sungai. Anak itu mengambil beberapa batu kecil dan melemparkannya ke dalam air. Saat batu-batu itu menyentuh permukaan sungai, mereka berubah menjadi emas murni. Kakek Warno terperangah. Astaga, anak ini benar-benar memiliki keajaiban. Namun, ia sadar bahwa keajaiban seperti ini bisa mendatangkan bahaya jika diketahui banyak orang. Maka, ia meminta Jaka Langit untuk merahasiakan kekuatannya. Apapun yang terjadi, jangan tunjukkan kekuatanmu pada orang lain, nak, kata kakek Warno. Jika orang serakah mengetahuinya, mereka akan mencoba mengambil keuntungan darimu. Jaka Langit, yang meskipun masih kecil, memahami pesan itu. Baik, kek, aku janji, katanya. Menjadi kaya raya dengan sedikit emas dan perak yang ia jual secara perlahan, kakek Warno mulai membangun kehidupannya.
Ia memperbaiki gubuknya yang reyot, menggantinya dengan rumah kayu yang lebih besar dan kuat. Ia membeli pakaian bagus untuk dirinya dan Jaka Langit, serta membeli sapi-sapi baru agar mereka bisa berternak. Namun, meskipun kaya, kakek Warno tidak pernah berubah menjadi tamak. Ia tetap membantu penduduk desa, membagikan makanan kepada orang miskin, dan menolong siapapun yang membutuhkan. Orang-orang mulai menghormatinya, bukan karena hartanya, tapi karena hatinya yang baik dan dermawan. Ternyata benar, semakin baik hati seseorang, semakin banyak berkah yang datang padanya, kata warga desa. Namun, meskipun hidupnya kini penuh keberuntungan, kakek Warno tahu bahwa ini baru awal dari perjalanan besar Jaka Langit. Ia bisa merasakan anak ini memiliki takdir yang lebih besar dari sekadar membawa keberuntungan. Dan suatu hari nanti, dunia akan mengetahui siapa sebenarnya Jaka Langit, anak dari Putri Sapi Emas.